Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal-soal tentang aritmatika sosial. Sebelum memulai pelajarannya, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Seorang pedagang membeli 2 jenis kopi, masing-masing sebanyak 18 kg dengan harga 60.000 per kilogram dan 12 kg dengan harga 90.000 per kilogram. Kedua jenis kopi tersebut dicampur menjadi satu dan dijual dengan harga 80.000 per kilogram. Pedagang kopi tersebut mengalami untung atau rugi dan berapa keuntungannya atau kerugiannya. Oke, pertama kita harus cari harga belinya. Nah, kopi jenis pertama sebanyak 18 kg yang harganya 60.000 kita kalikan, kemudian kita jumlahkan dengan kopi kedua sebanyak 12 kg yang harganya 90.000. Setelah kita hitung, kita dapatkan 1.080.000 ditambah dengan 1.080.000 sehingga total harga belinya adalah 2.160.000. Sekarang kita hitung harga jualnya. Kopinya 18 kg ditambah 12 kg menjadi 30 kg dan harga jual per kilogramnya adalah 80.000 sehingga harga jualnya adalah 30 kali 80.000 sama dengan 2.400.000. Nah, bisa dilihat bahwa harga jualnya lebih tinggi daripada harga belinya, sehingga pedagang kopi tersebut memperoleh untung. Besar keuntungannya adalah kita hitung dari harga jual dikurangi dengan harga beli, yaitu 2.400.000 dikurangi 2.160.000 sama dengan 240.000. Ini adalah total keuntungan. Jika kita hitung per kilogramnya, maka untung per kilogramnya adalah 240.000 dibagi dengan 30 kg sama dengan 8.000. Seorang pedagang membeli mangga seharga 350.000 dengan ongkos kirim 30.000. Setelah terjual habis, pedagang itu memperoleh uang sebesar 450.000. Dalam keadaan ini, pedagang tersebut memperoleh untung atau rugi? Oke, kita hitung modalnya. Modalnya kita hitung dari harga beli ditambah dengan ongkos kirim, yaitu 350.000 ditambah 30.000 sama dengan 380.000 rupiah. Kemudian kita ketahui bahwa harga jualnya adalah 450.000. Sekarang kita lihat antara modal dengan harga jual. Ternyata harga jualnya lebih tinggi, sehingga pedagang mangga tersebut memperoleh keuntungan. Keuntungannya sebesar harga jual dikurangi dengan modal, yaitu 450.000 dikurangi 380.000 sama dengan 70.000 rupiah. Seorang pedagang membeli 100 durian dengan harga seluruhnya 900.000 rupiah dan ongkos angkut 100.000 rupiah. Kemudian 40 durian dijual dengan harga 11.250 per buah. 50 durian dijual dengan harga 10.000 dan sisanya busuk. Maka pedagang tersebut mengalami untung atau rugi. Sekarang kita hitung dulu modalnya. Modal kita hitung dari penjumlahan harga beli ditambah dengan ongkos kirim. Harga belinya 900.000 dan ongkos kirimnya 100.000. Maka total modalnya adalah 1 juta rupiah. Sekarang kita hitung harga jualnya. 40 durian dijual dengan harga 11.250,
Kemudian 50 durian dijual dengan harga 10.000. Maka kita hitung 40 kali 11.250 sama dengan 450.000. Kemudian ditambah dengan 50 kali 10.000 sama dengan 500.000, sehingga total harga jualnya sebesar 950.000. Nah, di sini terlihat jelas bahwa modalnya lebih besar daripada harga jualnya. Akibatnya, pedagang durian tadi mengalami kerugian. Besar kerugiannya adalah modal dikurangi dengan harga jual, yaitu 1 juta rupiah dikurangi 950.000 sama dengan 50.000. Seorang pedagang membeli 15 lusin buku tulis dengan harga 36.000 per lusin. Jika ia menginginkan untung sebesar 180.000, maka harga jual satu buku tulis adalah harga belinya 15 lusin dikalikan dengan 36.000, maka menjadi 540.000. Kemudian pedagang tadi mengharapkan untung sebesar 180.000, sehingga harga jualnya 540.000 ditambah dengan 180.000 sama dengan 720.000. Sekarang kita akan menghitung harga ecerannya atau harga satu buah bukunya. Nah, di sini ada 15 lusin. Nah, sekarang kita hitung ada berapa buku semuanya. 15 dikalikan dengan 12 sama dengan 180. Sehingga untuk mencari harga ecernya 720.000 dibagi dengan 180 sama dengan 4.000 rupiah. Sandi membeli sepeda motor bekas seharga 7.500.000 rupiah. Kemudian diperbaiki dengan biaya sebesar 500.000 rupiah. Sepeda motor tersebut laku dijual dengan harga 9 juta rupiah. Berapakah persentase keuntungannya? Pertama kita hitung dulu modalnya, yaitu 7.500.000 ditambah dengan 500.000 sama dengan 8 juta rupiah. Kemudian diketahui harga jualnya adalah 9 juta rupiah. Di sini terlihat dengan jelas bahwa harga jual lebih besar daripada modal, sehingga pedagang motor tersebut disebut memperoleh untung. Untungnya sebesar 9 juta dikurangi 8 juta sama dengan 1 juta rupiah. Sekarang kita akan hitung persentase untungnya, yaitu untung per modal dikalikan dengan 100% sama dengan 1 juta dibagi dengan 8 juta kali 100% sama dengan 12,5%. Seorang pedagang menjual tas dengan harga 760.000 rupiah. Ternyata dia mengalami kerugian sebesar 5%. Harga pembelian tas tersebut adalah, nah sekarang kita hitung bahwa persentase harga beli adalah selalu 100%. Kemudian persentase harga jual tergantung kondisinya. Jika rugi, maka 100% dikurangi dengan kerugiannya. Tapi jika untung, maka harga jual itu 100% ditambah dengan keuntungannya. Pada soal ini kasusnya adalah rugi, sehingga persentase harga jualnya adalah 100% dikurangi 5% sama dengan 95%. Kemudian diketahui bahwa harga jualnya adalah 760.000 dan yang akan kita cari adalah harga belinya. Di sini kita gunakan metode perbandingan senilai. Jadi kita hitung
harga beli per harga jual sama dengan persentase harga beli per persentase harga jual. Harga belinya kita tulis ulang, kemudian per harga jualnya kita substitusikan 760.000 sama dengan persentase harga belinya kita ganti dengan 100% dan persentase harga jualnya kita ganti dengan 95%. Sehingga setelah disederhanakan kita akan peroleh harga beli sama dengan 100 per 95 kali 760.000 sama dengan 800.000. Maka tas tersebut dibeli dengan harga 800.000 rupiah. Sebuah barang dengan harga 120.000 dibayar dengan harga 108.000. Persentase diskon untuk harga barang tersebut adalah harga kotornya atau harga aslinya adalah sebesar 120.000. Kemudian ketika membayar atau harga bersihnya adalah 108.000. Nah, sekarang kita akan cari dulu berapakah harga diskonnya. Harga diskon kita peroleh dari harga kotor dikurangi dengan harga bersih, yaitu 120.000 dikurangi 108.000 sama dengan 12.000. Nah, sekarang kita hitung persentase diskonnya. Persentase diskon dihitung dengan cara harga diskon per harga kotor kali 100%. Sehingga kita peroleh 12.000 dibagi dengan 120.000 lalu kalikan 100% sama dengan 10%. Rozan membeli paket meal deal 1 seharga Rp68.182. Jika pajak PPN 10%, maka Rozan harus membayar sebesar harga produknya adalah Rp68.182. Sekarang kita hitung pajaknya. Pajaknya adalah 10%, sehingga kita hitung 10/100 kali 68.182 sama dengan 6.818. Maka yang harus dibayar adalah sebesar 68.182 ditambah dengan 6.818 sama dengan Rp75.000. Pak Jajat membeli sebuah televisi dengan harga Rp4 juta. Toko elektronik tempat Pak Jajat membeli televisi memberikan diskon sebesar 10% dan dikenakan pajak sebesar 10%. Maka biaya yang dikeluarkan untuk membayar televisi tersebut adalah harga produknya atau harga kotornya adalah sebesar Rp4 juta. Kemudian persentase diskonnya adalah 10%. Sekarang kita hitung dulu berapakah harga diskonnya. 10/100 kali Rp4 juta sama dengan 400.000. Nah, sekarang kita hitung harga bersihnya atau harga setelah dipotong dengan diskon. Kita dapatkan Rp4 juta dikurangi dengan 400.000 sama dengan 3.600.000. Kemudian kita akan hitung pajaknya. Diketahui persentase pajaknya sebesar 10%. Pajaknya kita hitung dari harga bersih atau harga setelah dipotong dengan diskon, sehingga 10/100 kali 3.600 sama dengan 360.000. Nah, berapakah yang harus dibayar? Yang harus dibayar adalah harga setelah diskon ditambahkan dengan pajaknya, sehingga
bisa kita hitung 3.600.000 ditambah dengan 360.000 sama dengan 3.960.000. Pada sebuah drum minyak goreng tertera bruto 100 kg dan tara 4%. Berat minyak goreng dalam drum tersebut adalah, diketahui brutonya 100 kg dan persentase taranya 4%. Sekarang kita hitung dulu taranya, sama dengan 4/100 kali 100 kg sama dengan 4 kg. Kemudian kita hitung netonya, yaitu bruto dikurang tara, sama dengan 100 dikurangi 4 sama dengan 96 kg. Seorang pedagang membeli 2 peti jeruk seharga Rp600.000. Bruto tiap peti 50 kg dengan tara 5%. Jeruk tersebut akan dijual dengan mengharapkan untung sebesar 26,2/3%. Maka harga jual jeruk per kilogramnya adalah, pertama kita hitung dulu tentang beratnya. Brutonya 2 kali 50 kg sama dengan 100 kg. Persentase taranya adalah 5%, sehingga tara sama dengan 5/100 kali 100 sama dengan 5 kg. Netonya kita hitung dari bruto dikurang tara, yaitu 100 dikurang 5 sama dengan 95 kg. Nah, sekarang kita hitung tentang harga belinya. Harga belinya 600.000, kemudian untungnya sebesar 26,2/3%. Nah, di sini saya sederhanakan bahwa 26,2/3 itu adalah 80/3. Jadi, perhitungan untungnya 80/300 kali 600.000 sama dengan 160.000. Nah, harga jualnya berarti harga beli ditambah dengan untungnya, yaitu 600.000 ditambah dengan 160.000 sama dengan 760.000. Sekarang kita hitung harga ecerannya, yaitu 760.000 dibagi dengan 95 kg sama dengan Rp8.000. Berat sebuah barang dengan kemasannya adalah 40 kg dan taranya 5%. Harga pembelian barang tersebut sebesar Rp276.640. Jika barang itu dijual dengan keuntungan 25%, maka harga penjualan tiap kilogram adalah, brutonya adalah 40 kg, kemudian kita hitung taranya 5/100 kali 40 kg sama dengan 2 kg, sehingga netonya 40 dikurang 2 sama dengan 38 kg. Kemudian harga belinya diketahui 276.640 dan menginginkan untung sebesar 25%. Sehingga untungnya adalah 25/100 kali 276.640 sama dengan 69.160. Nah, harga jualnya kita hitung dari harga beli ditambah dengan untung, sehingga 276.640 ditambah dengan 69.140 sama dengan 345.800. Ini adalah total harga jual. Nah, kalau yang diminta adalah harga ecer atau harga per kilogram, maka tinggal kita bagi dengan netonya. Jadi harga ecer sama dengan 345.800
dibagi dengan 38 kg sama dengan Rp9.100. Seorang nasabah menabung di suatu bank sebesar Rp2.000.000. Setelah 6 bulan, jumlah tabungannya menjadi Rp2.100.000. Persentase bunga bank per tahunnya adalah, nah di sini tabungan awal ditambah dengan bunga adalah tabungan akhir. Tabungan awalnya diketahui 2 juta, bunganya akan kita cari, dan tabungan akhirnya diketahui 2.100.000. Sehingga bunganya adalah 2.100.000 dikurangi dengan 2 juta sama dengan Rp100.000. Sekarang kita masukkan ke rumus tentang bunga tabungan. Di sini sudah disubstitusikan. 6 ini adalah lamanya menabung per 12 bulan, yaitu selama 1 tahun, dikalikan P-nya persentase bunganya per 100 dikali tabungan awalnya 2 juta sama dengan bunganya sebesar Rp100.000. Setelah kita sederhanakan, 6 per 12 kita sederhanakan jadi 1/2, kemudian P-nya per 100 kita sederhanakan menjadi 1/200 kalikan dengan 2 juta. Maka kita dapatkan 10.000 dikalikan dengan P sama dengan yang kanannya tetap 100.000, sehingga P-nya sama dengan 100.000 dibagi dengan 10.000 sama dengan 10%. Seorang pebisnis kuliner meminjam modal ke bank sebesar Rp20 juta. Bank tersebut menentukan bunga sebesar 18% per tahun. Jika utang tersebut harus lunas dalam waktu 10 bulan, maka angsuran per bulannya adalah, bunga kita hitung, yaitu caranya B per 12 kali P per 100 kali pinjaman. B ini adalah lamanya meminjam, P di sini adalah persentase bunga. Maka bunganya sama dengan 10 bulan per 12 bulan kali 18 per 100 kali 20 juta. Sekarang kita sederhanakan, 18 dengan 12 menjadi 3/2, kemudian di sini 10 per 100 kali 20 juta, kita sederhanakan menjadi 2 juta, sehingga kita dapatkan 3/2 kali 2 juta sama dengan 3 juta rupiah. Sehingga total pinjamannya adalah 20 juta rupiah ditambah dengan 3 juta rupiah sama dengan 23 juta rupiah. Dan besar angsurannya atau cicilan per bulannya adalah sebesar 23 juta dibagi dengan 10 bulan sama dengan Rp2.300.000. Rina menabung di bank yang memberikan bunga sebesar 12% per tahun. Setelah 1 tahun, bunganya menjadi Rp22.400.000. Tabungan awal Rina adalah, persentase tabungan awal pasti 100%. Persentase tabungan akhir pastinya ditambah dengan bunganya. Di sini bunganya adalah 12%, sehingga persentase tabungan akhir adalah 100% ditambah 12% sama dengan 112%. Di sini diketahui bahwa tabungan akhirnya sebesar Rp22.400.000. Dan yang ditanyakan adalah tabungan awalnya. Kita gunakan perbandingan senilai. Tabungan awal per tabungan akhir sama dengan persentase tabungan awal per persentase tabungan akhir.
tabungan awalnya kita tulis ulang, kemudian tabungan akhirnya kita ganti dengan 22.400.000. Kemudian persentase tabungan awalnya kita ganti dengan 100%, persentase tabungan akhirnya kita ganti 112%. Setelah disederhanakan, maka kita peroleh bahwa tabungan awal sama dengan 100 per 112 dikali dengan 22.400.000, sehingga kita dapatkan bahwa tabungan awalnya sebesar 20 juta rupiah. Demikian pembahasan materi soal-soal aritmatika sosial, semoga bisa dipahami. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.